Cover ya. Silakan tampilkan covernya. Ya. Oke. Baik ya, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Fakultas Kehutanan didirikan tahun 1963. Buku ini tahun 1988, genap berusia 25 tahun. Jadi judulnya peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan. Yang di bawah ini benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, saya benar-benar heran ya dengan orang-orang ini semua. Sepertinya mereka sudah punya kacamata kuda. Jadi apapun yang berhubungan dengan Pak Jokowi itu otomatis itu langsung divonis palsu. Mereka melakukan itu tanpa melakukan cek fakta dengan baik, tanpa riset, bahkan tanpa logika. Salah satu contoh terbaru sebagaimana yang ada di dalam cuplikan video itu, di mana Dr. Tipa kembali membuat kegaduhan dengan mengatakan bahwa buku alumni Fakultas Kehutanan itu palsu, dan dia menyampaikannya dengan sangat percaya diri. Padahal buku itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh salah satu alumni UGM adalah merupakan buku yang memang benar-benar asli, resmi, dan terdokumentasi. Meminjam tadi apa namanya yang dipresentasikan oleh Mas Buku alumni? Ya, buku alumni. Oke, nanti Coba Mas, sampaikan. cover ya. Oke. Cover ya. Apa yang mau disampaikan sini, Dokter Tipa? Ya, sedikit aja. Cover ya. Silakan tampilkan covernya. Ya. Oke. Baik ya, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Ini album alumni ya. Album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong ya. Satu, ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31 tahun. Terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke. Ya. Nah, terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Fakultas Kehutanan didirikan tahun 1963. Buku ini tahun 1988, genap berusia 25 tahun. Jadi judulnya peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan. Yang di bawah ini benar. Nah, dalam rangka peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM, dia menerbitkan buku album alumni. Album alumni Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1957 sampai tahun 1988. Nah, ini bukunya buku peringatan 25 tahun, benar. Dihitung dari tahun 63 ke tahun 88, 25 tahun. Saya jelaskan. Biar semoga ada sejarahnya. Tifa menyaksikan ini ya, biar dia paham juga seperti itu. Di tahun sekitar tahun 52, 53 sekitar itu ya, atau 51, antara tahun itu, di Fakultas Pertanian didirikanlah bagian kehutanan. Itu diresmikan oleh rektor UGM pertama, yaitu Dr. Sarjito. Diresmikan menjadi namanya Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Jadi kehutanan menjadi bagian dari Fakultas Pertanian, dan bagian kehutanan mulai memasukkan mahasiswa di tahun 51-52 seperti itu. Nah, tadi disebut-sebut di buku tadi adalah album alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 57 sampai 88. Sampai 88 ya tadi. Itu benar, karena apa? Mahasiswa yang masuk pertama di bagian kehutanan Fakultas Pertanian
itu mulai masuk, itu mulai mengambil mahasiswa baru di bagian kehutanan Fakultas Pertanian tadi adalah di tahun 51-52 seperti itu. Mereka ini yang di tahun 51-52 baru masuk, tahun 57 mereka lulus. Artinya apa? Mereka menjadi alumni pertama kehutanan seperti itu. Paham? Ya. Jadi tahun 57 itu adalah alumni kehutanan UGM yang saat itu masih menjadi bagian dari Fakultas Pertanian. Betul. Nah, kemudian ada kebijakan baru pemekaran, perkembangan pada tahun 1963 bagian kehutanan di Fakultas Pertanian memisahkan diri menjadi fakultas tersendiri, yaitu Fakultas Kehutanan sampai sekarang. Nah, TIFA harus paham, jangan bilang palsu, ternyata Asli. Anda yang tidak paham, tidak ngerti, hanya ngawur, besar suara doang, seperti itu. Sahabat sekalian, saya kira ini bukan sekedar soal buku ya, ini soal mentalitas asal bunyi sebenarnya. Jadi TIPA CS ini sudah menganut teori segala yang Jokowi sentuh adalah palsu. Mau itu ijazah, dokumen, atau buku alumni sekalipun sebagaimana yang dia narasikan. Semua ditempel label hoax versi mereka sendiri. Dan ironisnya, setiap kali klaim mereka diuji oleh fakta, justru terbongkar bahwa mereka lah yang mengarang cerita tanpa dasar. Buku alumni Fakultas Kehutanan UGM misalnya, ini kan merupakan arsip resmi yang memuat nama-nama lulusan, disusun berdasarkan data kampus, diverifikasi, dan dijadikan dokumentasi sejarah. Menyebut nama itu palsu tanpa bukti, saya kira ini sangat merendahkan kredibilitas institusi, menghina para penyusunnya, dan tentu saja mempermalukan diri sendiri karena TIPA juga ini kan alumni UGM. Dan yang lebih parah, sikap seperti ini membangun stigma berbahaya di publik, seolah semua pencapaian Pak Jokowi adalah kebohongan. Padahal membentuk opini tanpa riset itu adalah resep pasti menuju kebodohan massal. Jadi TIPA CS ini saya kira jelas sedang bermain api, sahabat, membuat manipulasi persepsi publik demi agenda politik, walau faktanya berkata sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan Dr. Tipa tentang buku alumni UGM bukan cuma keliru, tapi sesungguhnya mencerminkan kemalasan intelektual. Kalau setiap dokumen resmi dibilang palsu hanya karena tidak sesuai dengan narasi pribadi, maka kebenaran akan mati digantikan oleh gosip politik murahan. Jadi seharusnya kalau ingin bicara soal data dan dokumen, pakailah metode penelitian, bukan metode saya rasa. Sebab ketika logika diganti asumsi, maka yakini bahwa kebenaran itu akan tergantikan dengan prasangka. Dan pada akhirnya yang tersisa hanyalah kebisingan. Dan ingat bahwa kebisingan itu tak akan pernah mengalahkan yang namanya fakta. Sehingga apa yang disemburkan oleh TIPA CS ini jelas untuk membuat huru-hara saja, untuk betul-betul mau melakukan degradasi kepada Pak Jokowi, bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi semua kebohongan, semua kepalsuan. Itu targetnya, sahabat. Dan saya yakin ini akan digoreng secara terus-menerus berjilid-jilid sampai di 2029, karena saya mencium aromanya ini sangat kental nuansa politiknya untuk Pilpres 2029. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.